Om. Satu, enggak. Kenapa tunggu pertanyaan dulu. Kenapa korban itu ada di private party-nya? Satu ya. Terus ini jadi pengalaman first apa namanya? Experience ya. Pengalaman pertama nih. Masuk penjara. Orang pengalaman pertama tuh masuk UI, masuk UGM, masuk penjara. Berarti bisa dibilang ini adalah bagian dari kontroversi yang memang sudah Satria persiapkan nih, pengeroyokan ini. Oh enggak. Tapi dulu aku sempat punya pemikiran yang dimana teman-teman aku ini tahu semua. Gue pengen nyobain dia rasanya jadi Mario Dandi. Cara candu balik lagi dengan bintang tamu yang bikin kamu candu dan pastinya rindu bersama karena ada Bedu. Oke, kali ini di Canda Candu ada tamu kita yang dulu pernah hadir juga di Canda Candu, kini hadir lagi dengan berita terbarunya. Siapa dia dan apa berita terbarunya? Satria Mahathir. Apa kabar? Sat? Baik Om, udah tobat 2024. Udah tobat dari 2004. Terus sekarang nama panggilannya apa kabar Sat? Sudah tobat dari 2004. Okay. Jadi tobat sekarang udah bukan cogil. Udah tobat ya? Tobat. Dari tanggal 2. Bukan dari tanggal 2, bukan dari waktunya. Tobat dari hal apa? Kalau saya misalkan bertobat dari melakukan pencurian, bertobat dari melakukan perjudian, tobat minum-minuman. Nah, kamu tobat dari apa? Emang kamu merasa dulu tuh kesalahan yang berat sehingga Satria harus tobat? Kan tobat dari hal-hal yang meresahkan aja. Meresahkan siapa? Orang lain apa dari Satria sendiri? Keduanya. Duanya. Salah satunya boleh dong. Apa dong contohnya? Oh, berarti sekarang sudah tidak. Teman-teman yang udah sering ngajak-ngajak udah agak aku kasih boundaries. Kan, Satria kan daily activity-nya kan masih dekat-dekat sama lingkungan yang bau. Pelan-pelan Om, progress tuh. Pelan-pelan ya. Berarti belum tobat dong, masih on tobat. On progress ya. Tobat on progress gitu. Kalau tobat sudah benar-benar jauh, stay away from itu baru tobat. Tapi sekarang masih dikit-dikit masih ada. 2 hari yang lalu ini. Nah, ngapain bilang tobat? Makan udang aja nih. Yang enak nih. Cobain Sat. Setengah. Setengah ini kan banyak nih. Ngapain setengah-setengah? Lu tuh kalau setengah-setengah tuh gue kasih air putih nih. Sama musik yang kenceng, ya kan? Mau enggak? Ada enggak? Ini pakai tepung nggak? Ya pakai tepung. Ini namanya tempura, udang tempura dari Ebinoya. Enak banget kan? Gue kalau Satria lagi nggak ada yang masakin, goreng langsung jadi kayak gini enak. Enak kan? Nah, tapi aku bingung makan ini gimana caranya? justru ini harus dimakan. Karena ini katanya bututnya ini ya. Butut-bututnya ini kita harus bayar ganti rugi. Apa? Bilang apa? Ini kan udang, ada bututnya, tapi bututnya nggak enak. Karena harus bayar ganti rugi. Butut-bututnya harus bayar ganti rugi. Kenapa kok? Tengah-tengah ngomong ganti rugi. Kenapa? Ada sesuatu yang berkaitan dengan ganti rugi saat belakangan ini. Kalau ganti rugi itu nggak tepat sih Om. Lebih tepatnya pengeluaran lah. Ganti untung maksudnya. Jangan diganti masa beruntung gitu. Atau gimana? Pengeluaran. Buat apa pengeluaran? Apa ya? Soalnya beritanya kan udah rame udah beredar. Satria terlibat kasus pengeroyokan. Is that true? Betul. Kok dikeroyok sih anak orang? Enggak Om, itu sebenarnya rame. Lagi gimana? Sebenarnya rame, sama-sama banyak. Cuma ketika salah satu temen aku mulai start perkelahiannya, itu kan kita semua langsung masuk. Itu dia kocar-kacir semuanya langsung teman-temannya. Ya, karena kebetulan dia yang paling depan, ini dia yang disikatin jadinya. Gitu. Oke, kita ulang ya. Soalnya tadi lagi sambil makan. Ayo, tadi nggak di sini. Maaf. Tambah aja sih ya. Jadi sebenarnya kejadiannya itu bukan pengeroyokan. Banyak orang. Banyak. Pada saat terjadi perkelahian, Satu orang aja yang dipukulin. Karena yang lain temen-temennya pecah. ini lari ketakutan apa lari pengen panggil temennya lagi.
Menghindar. Menghindar. Lebih tepatnya. Menghindar. Udah tahu tinggal satu kenapa dipukulin? Kan harusnya kalau tinggal satu jangan dipukulin dong. Ini maksudnya apa kebawa emosi atau gimana? Jangan pengaruh alkohol sih itu. Oh itu dia ya. Panas kan, kita masih muda, darahnya masih anget-anget. Yang diminum apa sih pada saat itu? Jager. Jack D. Jager sama api. Jago sama api. Jadi kalau di berita itu disampaikannya itu ini acara di kafe. Itu bukan di kafe. Itu kita lagi private party. Private party. Private party, partinya siapa ya nih? Berarti kan partinya seseorang dong. Ada kolektif dari Batam. Oke. Terus yang berhak hadir di situ adalah orang yang diundang dong pasti kalau private party. Dan yang udah punya KTP pastinya. Kebetulan korban ini belum punya KTP, masih di bawah umur. Dan dia udah mengkonsumsi alkohol. Itu udah salah di situ. Satu, enggak. Kenapa tunggu pertanyaan berdua. Kenapa korban itu ada di private party-nya? Satu ya. Pengen hadir mungkin. Siapa aja sebenarnya bisa datang ke situ. Oh, berarti bukan private party dong kalau siapa Enggak, datang ke kalau situ. punya aksesnya Om. Guest kalau nggak list, punya ada guest aksesnya- list. Ya semacam gitu. Kalau guest list kan itu namanya bukan, ya bisa bilang private party. Berarti dia, kalau dia bisa masuk berarti dia ada guest list dong. Bukan artinya memang dia berhak ada di situ kan. Ya, nah oke. Ternyata dia masuk ke partinya Satria. Apa yang menyebabkan terjadinya perkelahian? Jadi dia ini udah dari sikapnya lah, perilakunya lah. Kan selama di dalam itu jadi pusat perhatian. Kan Satria kan lagi kerja katanya di situ. Enggak, bukan. Belum di jam aku itu. Belum Jadi jam Satria. anak ini udah jadi pusat perhatian karena ya itu cium-ciuman sama cewek. Oh, ceweknya dia sendiri kan, tapi Enggak, cewek baru ketemu di situ. cewek ketemu cium. Datang Ya, ketemu siapa? gitu lah dicium. begitu Oke. kan. Dari situ nih anak udah jadi pusat perhatian sama orang-orang sekitar. Siapa ya nih kan? datang-datang cewek semua dicium-ciumin Nah, gitu. ya, kalau di Batam itu minjem korek, itu bukan korek kan, mancis bahasanya. Sama Cis. Ya. Dan dia ini mau minjem korek, tapi tengil pembawaannya. Seperti Nah, Tengil itu yang karena ini kita mesti setiap detail kejadian kita mesti jelaskan supaya nanti orang nggak misperception kan, supaya orang nggak salah paham. Tengil, persepsi Satria tengil, persepsi orang lain kan udah tuh tengil. Nah yang kayak gimana yang maksud tengil nih? dia bilang pakai logat-logat Batam gitu kan, "Weh, kok ada mancis nggak, Bang?" Gitu-gitulah. Oke. Ya kan. Itu ngomongnya bukan ke aku, Ke orang tapi lain. ke orang-orang lain. Oke. Orang-orang lain itu teman-teman aku. 2 orang itu dimintain korek, abis itu dia kayak jalan tapi kayak jalannya tuh ngebody gitu loh, kayak Kesenggol orang gesekan kesenggol. badan, iya. Karena inilah ada sentuhan fisik lah gitu. Ya. Oke. Teman aku kesinggung nih satu, Kesenggol atau kesinggung dulu? kesenggol dulu terus kesinggung dia. Oke. Ada kayak kursi kayu gitu segini ukurannya, dilempar sama dia ke anak itu. Nah, sama temen kamu. Iya. Karena pertama awalnya kesenggol jalannya si korban ini. Si Iya. cowok inilah, si siapa sebutnya, ada namanya nggak sih? Willy. Sebut saja Willy ya. Ya. Ya supaya ini kita samakan namanya ya, kita sebut saja Willy ya. Ya. Kan nama aslinya kan William kan. Dilempar. Si teman Satria melempar kepada si Willy kursi kayu. Willy ngelempar ke si A. Oh bukan teman Satria yang lempar kursi, Temen aku Om, yang ngelempar ke si Willy. Willy ini temen aku. Oh Willy itu teman kamu yang disenggol, Betul. yang kesenggol. Betul. Kesel dong. Dilempar lah kursi kayu itu. Wah yang kesel Willy kenapa Willy yang Nah, dilempar? jadi gini Om. Willy ini temen aku. Ya Dan nih. Willy ini Nih, yang nih. disenggol. Ini orangnya nih. Ya. Nih. Jadi gini kayak bocah-bocahan. Iya. Nah iya. Kita pengen tahu awal mulanya siapa yang pertama kali memulai memetik. Anggaplah ini panggung lah ya kan. Iya. Nah Willy di sini dia jalannya tuh kayak gerasa-gerusuk gini kan. Nah nih yang aku suruh bocah tenggel nih. Ya. Nah, oke. Nyenggol Willy. Ya. Terus dia kesinggung kan, dia kesinggung di sini ada kursi nih. Nah. Dia jalan ke sini, Nah. dilempar kursinya. Sama Willy kan? Iya. Nah berarti Willy yang memulai ngelempar duluan. Ya, tapi situ kan orang-orang langsung berusaha buat Melerai, memisahkan. ya, Oh udah jam berapa? udah, biar kondusif gitu Oke. maksudnya. Nah, seketika dia ini pengen ribut sama orang lain yang bukan dari pihak aku. Padahal yang ngelempar dari Willy. Iya. Dia malah lempar ribut ke orang lain. Iya. Betul.
Kenapa nggak kesini aja sih ribetnya gitu loh maksudnya? Nggak tahu itu pemikiran dia gimana. Intinya dia keluar, dia mau berantem, dipisahin lagi sama teman-temannya. Terus nggak lama dia masuk, dia keluar. Ah, teman aku inilah beda orang lagi tapi bukan beda si orang Willy. lagi. Willy udah sama cewek lah, udah santai dia di sini Willy lah ya. Ya. Terus Adalah nih Divo ya kan, dia keluar. muncul lagi namanya Divo. Nah, dia keluar. Yang di foto itu kan? Ya. Divo yang di foto. Iya di foto sama kamu. Iya. Di TikTok di foto Iya. dia kan. Oke, terus Divo Terus nggak sabar nih Divo nih kayaknya. iya dia ditanya, "Oh, kenapa kok Bang?" Apa lagi gitulah pokoknya. Oh maksudnya lu kenapa sih rese banget gitu kata Divo gitu ya? Enggak, sebaliknya. Oh, maksudnya Karena kan ditarik keluar. Oke ya. Oh Divo Nah, dari keluar. Divo kan di situ kan sebagai panitia. Oh, Dia Divo bertanggung jawab iya. sama keadaan. Oke, terus Gitu. udah bener. Nah, Dan dulu tamu juga kan, Iya. dijagain pasti. terus abis digituin, si Divonya mungkin kesel kan, ya anak udah berulah apa gimana gitu. Ya udah dipukul. Sama Divo. Mm-mm. Oke. Sini langsung robek. Pecah bibirnya. Hmm. Mundur. Terus ada lagi temen aku beda, bukan mereka nih, bukan si Divo sama Willy. Ada namanya Rehan yang bapaknya DPR juga kebetulan. Kok juga emang ada yang Ini kan bapaknya DPR? yang dipukulin kan anak DPR. Oh, anak DPR. Iya. Anak anggota dewan lah ya. Mm-mm. Oh, di Batam. Betul. Oke. Nah di pihak aku ada juga satu orang anak DPR. Sama-sama anak DPR. Dipukul lah, diinjek-injek lah sama dia. Terus teman kamu dijek-injek? Enggak, anak itu. Oh, anak itu dijek-injek sama teman kamu. Terus aku kayak ngeliat Kok dari dijek-injek sih kan ini bukan keset, kamu dijek-injek sih. ya dia emosional. Emosional. Oke, anggap Iya. oke terus sampai Aku ngeliat dari dalam, aku langsung jogging tuh ke depan. lari. Aku berusaha buat mahamin yang mana sih orangnya yang lagi di ini gitu kan. Yang itu tuh yang jatuh. Aku Ikut langsung juga. lari. Iya. Saya ikut pukul juga. Iya. Aku di BAP itu kontak fisik aku ada antara 3 atau 4 lah. Pertama di Kepala. wajah Di sini. sini. Kan dia udah lagi kayak gini, Nah, lagi kedua. tidur. Terus sambil diinjak-injak, ditendang-tendang sama orang dipukulin ya kan. Aku ngambil dari belakang kepalanya gitu. Oh. Terus aku pukul 2 kali 3 kali gitu. Ditarik aku sama Kemana? Ibas atau Willy yang narik aku. Aku bangun, aku tenang sekali, udah selesai. Aku kayak gitu aja. Oke. Jadi inilah kronologinya awal pengeroyokan terjadi karena memang udah si cowok yang ini sudah berusaha untuk menjadi center of attention ya, pusat perhatian di acara yang sebenarnya ini private. Ya. Oke. Terus udah sentuhan secara fisik, sudah sempat ada teman Satria yang marah si Willy, tapi masih masih belum sadar juga kalau dia tuh udah bikin orang kesel. Dia akhirnya terlibat konflik di tempat lain, Di depan. Karena banyak keributan, muncullah teman Satria Divo Ya. untuk berusaha untuk menenangkan supaya situasi kondusif. Dengan cara lu banyak ngomong lu apa istilahnya lah, dipukul lah tuh, dipukul duluan supaya diam. Ya. Akhirnya terjadi pertengkaran dimulai dari situ. Ya. Dan dia kan sendiri, teman-temannya pada kemana? Belakang kirinya dia. Melakukan aktivitas fisik lagi nggak? Berusaha untuk melerai, mukul? Enggak. Melerai itu di akhir-akhir waktu nih orang udah dikepung banget ya. Itu baru banyak. Pada saat dia berantem dipukulin itu, teman-temannya nggak ada yang berusaha untuk melerai. Nonton. Dari jauh nontonnya. Wah, berarti Kan itu. pas kayak gitu langsung lari-larian semua. Nah, berarti itu namanya bukan perkelahian. Tetap jatuhnya ke pengeroyokan. Kan dia sendiri, dia nggak ada yang nemenin berantemnya. Ya, iya, kayak gitu. Iya dong, Sat. Terus Kronologinya, nggak lama dari itu dapat info saya mau visum. mereka yang dipukul mau visum. Iya. Nah, terus ada lagi yang bilang ini anak DPR katanya. Nah, langsung pada diskusi kan. Nah, orang-orang yang terlibat pemukulan langsung diskusi. Nah, aku berdua nih bilang, aku sama Divo nih bilang, udah kita lanjutin aja. Lanjutin maksudnya sampai ke pengadilan gitu. Pokoknya kita ikutin Proses hukumnya. Iya, gitu. Oke. Dan di berita kan dibilangnya ditangkap, kita nggak ditangkap. Aku sebelum ada surat penjemputan atau apapun itu, aku udah datang terus. Oh, kamu yang melaporkan diri, Ya, aku datang. bukan dijemput. Aku datang terus tiap hari tanpa disuruh. Ke kantor polisi itu Satria sama teman-teman itu dijemput oleh polisi atau memang Satria ingin melaporkan telah melakukan pengeroyokan? Nggak keduanya. Enggak keduanya. Nggak keduanya. Jadi ketika Ngapain yang bikin? aku kan aku telat datangnya. Jadi pas aku datang ini BAP ini udah mau dimulai. Terus aku baru bilang aku juga ikut mukul. Gitu. Berarti kan kalau Satria ke kantor polisi
akan itu artinya ada laporan. Ada dari bukti apa? Dari bukti lagi dari mana? Visum. Bukan. Saksi dari teman-temannya dia itu nyebut namaku. Oh, berarti ada saksi yang melihat Satria mukulin si cowok ini, namanya siapa nih? Satria tahu namanya? Tahu. Siapa tuh? Panggilannya si A. Si A. Ya si A ini berarti Satria kan tahu ya nama si A ini punya teman. Akhirnya temannya yang saksi melihat melaporkan, kok bisa tahu itu adalah Satria, berarti kan ada upaya-upaya untuk apa namanya kayak supaya istilahnya mereka mendompleng gitu ya. Bisa dibilang gitu nggak? Bisa. Satria ngerasa gitu. Perkara ini sengaja terjadi emang dia pengen buat perkara sama Satria supaya namanya dikenal, supaya namanya masuk pemberitaan. Aku nggak ngelihat itu ada dari dia, tapi dari orang tua dia. Dah, orang tuanya kan nggak ada di situ. Tapi kan nama orang tuanya kan keangkat di berita-berita. I see. Dia manfaatin yang namanya momentum. Sekarang momen kampanye ya, sebelum 14 Februari sebelum pencoblosan. Oh, kok Satria bisa-bisanya berpikir orang tuanya memanfaatkan momentum ini kan nyampe ke kuping aku, Om. Penyidik ngomong, Om. Oh. Ini kan ibaratnya apa ya? Kalau dibilang kolaborasi lah ya kan, antara Polri, wartawan, media atau apa gitu kan. DPR ini. Kamu nggak hati-hati loh, kamu mau dengan begitu kamu artinya menuduh ada persekongkolan antara. Enggak dong, ini kan kayak kolaborasi aku bilang. Konspirasi. Kayak kolaborasi antara 4 pihak. Kepolisian, Polri, wartawan, DPR, sama aku. Sama kamu. Kayak kolaborasi kita. Kolaborasi untuk apa? Naiknya bareng semua jadinya. Polri gendong aku gendong DPR itu. Polri naik buat apa? Kalau orang udah tahu itu Polri, polisi gak perlu. Unitnya gak perlu kenal. Oh, unitnya. Iyalah. Kasatnya. Kasatnya naik gitu. Satria naik pemberitaan. Karena orang tuanya naik pemberitaan calon anggota. Aku bisa nilai kayak gitu juga, Om. Aku tuh konferensi pres itu 1 hari setelah aku di dalam. Yang dimana orang-orang itu tahanan-tahanan yang ada di sana tuh nggak kayak gitu. Mereka biasanya 3 hari, 5 hari. 1 hari udah preskon. Yang preskon yang berbicara pada wartawan unitnya. Iya. Atau kepala kepolisian. Enggak. Di daerah situ. Unit di situlah pokoknya. Terus nggak lama aku dibalikin. Terus banyak wartawan. Terus aku dijemput lagi berdua sama yang bapaknya DPR juga ini ikut pemukulan. Aku dibawa kayak ke ruangan khusus gitu tuh. Ruangan apa aku nggak tahu. Ada di interogasi? Enggak, bukan. Pokoknya ada di unit 1 kayak ruangan pimpinannya gitulah. Oke. Sebelum kita keluar dulu, kita ke proses BAP-nya dulu, ya kan? Di proses BAP ini siapa yang ditanyain? Semuanya. Jadi tanggal sekian telah terjadi pengeroyokan di tempat ini dengan pelaku, nama teman-teman Satria dan teman-teman semua. Itu di BAP bareng-bareng atau satu-satu? Bareng-bareng. Bareng-bareng ya? Bareng-bareng. Oke, jadi kalian di BAP bareng-bareng nih, bukan satu-satu nih. Bareng-bareng. Jadi BAP-nya bukan untuk perorangan tapi untuk bareng-bareng. Enggak perorangan tapi jadi satu berkas. Iya, jadi satu berkas. Tapi pada saat di BAP, pada saat kalian ditanya oleh penyidik, ya teman aku di situ ditanya, aku tanya di sini. Bareng berarti namanya ya. Oke. Terus di BAP yang Satria ceritakan sama kejadian sama? Atau ada yang enggak sama? Enggak sama. Karena waktu enggak sama ini artinya merugikan Satria atau menguntungkan Satria nih? Enggak keduanya. Karena pada saat itu yang aku lihat itu cuma ada Divo sama Willy. Divo sama Willy. Iya. Oke. Sisanya tuh aku kayak nggak ngeh karena terlalu ramai. Nggak ngeh. Jadi aku nggak sebut nama. Yang memberikan informasi pertama berarti Satria ya? Enggak dong. Enggak, yang pertama kali di BAP ditanya siapa? Justru aku orang terakhir. Orang terakhir. Berarti yang tanya duluan siapa? Si Divo. Ditanya pada saat kejadian sama siapa aja. Iya. Nah, baru disebutlah nama Satria. Enggak. Awalnya enggak. Awalnya semua teman-temanku enggak ada yang nyebut namaku. Aku sendiri yang ngebuka. Oh. Karena aku punya keyakinan gini. Kawan ya. Iya, aku punya keyakinan kayak gini. Kebenaran itu pasti terungkap, Om. Kejujuran selalu menang. Ini kita sedang mengungkap kebenarannya nih. Yang sudah terjadi apa nih? Aku sadar sih Om, aku salah. Cuma
Ya kita kan masih muda ya kan, ini kan kayak hal yang masih bisa ditoleransi lah. Nah, berarti Anaknya nggak cacat, nggak iya. apa. Satria sadar barusan bilang tuh. Salah, Salah. salah. Karena Satria dalam proses tobat. Termasuk itu. Jadi kalau Satria sadar Satria salah, berarti kasus ini bisa dibilang kesalahan siapa? Kesalahan si korban pengeroyokan atau kesalahan Satria dan teman-teman? Dulunya salah. Masing-masing punya Masing-masing punya kesalahan. peran untuk membuat kesalahannya. Ya. Oke. Ya nggak apa-apa. Ini Satria kan sama lah. Saya juga kan pernah muda. Bahkan terakhir juga saya lihat teman-teman saya tuh ngeroyok orang. Saya ngelihat depan mata kepala saya sendiri. Saya nggak berani nggak berani untuk melakukan itu gitu kan. Saya justru mengarahi mereka. Jangan sampai, karena saya tahu kalau sampai lost control itu bahkan nyawa bisa melayang. Karena kita saking emosi, itu lah maksudnya. Jangan sampai kejadian gitu. Ya namanya pengeroyokan ya kan nggak sedih. Orang lagi gemes gitu kan, apa aja juga setan yang nguasain kita bisa kejam gitu loh, nggak sesuai dengan yang tadi Satria punya hati baik, tiba-tiba masukkan setan. Benar. Ya bisa jadi jahat yang lebih setan bahkan. Kan makanya hati-hati kalau sampai lose control, hati-hati. Makanya kalau orang emosi itu ya larinya ke ini sih, cuma nasihat dari yang lebih tua aja ya. Udah tau lah. Dulu juga 1 lawan 1 pernah, ya kan. Dikeroyok juga pernah, ya kan. Ngeroyok nggak pernah, bisain pasti ya. Kalau ngeroyok nggak pernah, karena saya tahu dari awal bagaimana rasa dikeroyok tuh, tahu lah gimana gitu, kita sakitnya gitu. Nah balik lagi di saat kalau Satria merasa bersalah, ada, oh iya di TikTok sempat ramai juga tuh. Oh ini mau ya yang gambar uang. Kenapa itu? Satria posting uang kan ya di situ ya? Boleh ditanya nggak ada pesan eksplisit atau ada pesan tersembunyi, atau memang akhirnya gara-gara ini gua harus keluarin uang nih, gitu kan? Karena kan Satria bilang dari awal tuh, ya ini bukan kategori gua, ini namanya pengeluaran, gitu. Kan di dalam penjara kita kan beli rokok, beli apa? Nah itu. Pengeluaran juga. Nah itu pengeluaran kan. Jadi artinya pesan yang ingin Satria sampaikan, jangan sampailah kalian berurusan dengan hukum. Karena kalian akan yang namanya ada pengeluaran untuk itu kan. Urus di penjara, ngurus semuanya ya kan. Harus untuk makan. Proses itu kan harus ada uang gitu kan. Nah memang korban gak minta ganti rugi? Enggak sih, karena kebetulan juga memang orang berada ya. Gak butuh duit. Oh iya? Jadi korban itu sama sekali gak minta ganti rugi? Apa mungkin kerugian sudah tergantikan dengan pemberitaan akhirnya? Mungkin ya, kalau persepsi orang-orang ya. Itu. Karena pemberitaan ini, nama orang tua si korban naik. Nah kebetulan butuh sosialisasi namanya supaya diingat orang untuk pencoblosan gitu, untuk kampanye. Terus ini jadi pengalaman first experience ya, pengalaman pertama nih. Masuk penjara. Orang pengalaman pertama tuh masuk UI, masuk UGM, masuk penjara. Aku tuh bilang ke penyidik waktu itu. Iya. Aku bilang kayak gini. Seandainya papaku masih hidup, mustahil aku bisa ada di sini, aku bilang ke mereka. Karena aku benar-benar emosi banget kan, itu lagi ngurus surat penahanan kan. Jadi seakan-akan aku ditangkap, sedangkan aku tuh di sini BAP, terus langsung diproses, langsung jadi tersangka. Dan di berita aku tersangka utama. Sedangkan tersangka utama bukan aku. Nah itu karena kan mungkin ada yang memanfaatkan nama Satria yang lagi mungkin dikenal orang, ya. Nah kalau seandainya kejadian ini, papa masih hidup, Satria akan laporan apa ke papa? Akan bilang apa? Aku bakal transparan, aku bakal jelasin kejadian yang sebenarnya, nggak aku kurangin, nggak aku lebihin. Papa bakal marah kalau Satria kalau gitu? Enggak. Kalau berantem enggak. Kira-kira papa akan Satria apa tuh ke Satria kalau kayak gini? Sebagai seorang ayah. Pasti dia langsung minta aku datang buat kantor, ngeliat alurnya kemana. Untuk nanti dari situ dia ngambil langkah pasti. Nah begitu ya. Iya, untuk membuktikan bahwa tetap walaupun anak seorang pejabat polisi, sebagai polisi yang baik pasti tahu dong. Walaupun anak gue salah, gue serahin pasti kan penjara. Enggak sih, kalau masuk penjara enggak sih.
Hah? Gak bakal aku. Nggak bakal bisa masuk penjara. Papaku ada buat intervensi aja. Oh, pasti gitu Bang. Pasti. Enak juga punya bapak kamu ya. Iya. Kayak kemarin ini. Sebenarnya kan kita berempat bisa keluar kan karena yang aku lihat ya. Yang kamu Menurut rasain. aku ya. Iya. Dan menurut informasi yang aku dapat, udah agak tertekan. Pihak sana. Iya. Oke. Bapak DPR itu Iya. udah agak tertekan. Terus? Karena dari kita berempat, hitunglah 3 lah. Yang 1 anak bawang ya. Tadi itu anak bawang. Ini 3 ini bisa dibilang apa ya? Ya berpengaruh lah keluarganya. Yang 1 kan anak DPR, yang 1 anak kontraktor. Jadi bapaknya punya kayak ngurus pelabuhan apa segala macam kayak gitu. Ya. Orang gede lah. Iya. Terus yang 1 lagi nih yang aku bilang anak bawang itu kerabat-kerabatnya apa segala macam, orang sini orang sana Banyak koneksi lah istilahnya. Iya, jadi Banyak ya kenalan. keteror terus gitu buat ya damai. Oke. Sebelum P21. Iya. Kalau udah naik ke jaksa susah. Berarti artinya kasusnya sudah diberhentikan. Sudah Stop ya? Sudah tanda tangan, materai, Damai. semua udah. Di kantor polisi. Betul. Oke. Sudah damai berarti ya. Nggak akan dilanjut lagi kasus ini. Ya karena ini kasusnya jatuhnya sih karena aduan ya. Karena delik aduan ya. Oke. Nah, kita ngomong masalah pengalaman penjara nih. Unik sih penjara gimana buat kamu? Menurut kamu penjara gimana? Pertama nakutin. Pertama Karena dulu bener-bener masuk ke penjara langsung. serem. Kamu masuk penjara kata polisi. Enggak, jadi penyidiknya itu ngomong ke yang jaga apa namanya malam itu kan kayak ngeronda lah bahasanya lah, yang ngeronda di situ lah. Piket. Gitu. Piket. Iya. Piket. Dia bilang nih, Namanya piket bukan ronda pakai sarung, makan gorengan, rokok, kopi. Iya. dia bilang nih, Udah sekolah tinggi-tinggi mereka di polisian, ronda. Piket bahasanya. Iya. dia bilang ini berempat tolong jadiin satu. Satu sel. Berapa satu sel? Tapi Kan sebenarnya nggak bisa Om, kayak gitu. iya, satu sel satu orang. Minimal dua dipecah, dua di sini, Dua-dua ya, dua di sini. Yang nggak cukup lah penjara kita. Banyak itu kamarnya. Masih banyak sana. orang. Banyak kamarnya. Kamarnya banyak banget. Sebulan berapa tuh? Ngai. Bercanda. Misalnya. Oke, Satria masuk berempat tuh dia. Ini lorong nih. Masih kosong dulu nih ya. Saya udah belum ada orang. Satria dulu apa? Belum sampai sel. Ini kanan kiri itu masih pintu. Masih pintu. Ini ada lorong nih. Lorong. Jadi ada namanya tamping, tahanan pendamping. Itu tugasnya tuh dia di luar, misalkan ada yang mau minjem korek, minjem korek, ntar dikasih. Dia bolak-balik di luar gitu, di hallnya. Oh, ada tahanan pendamping kayak orang di playground ya. Ada kalau kita masuk tetap bayar juga jatuhnya. Walaupun dewasa, ngeliat anak-anak main gitu kan. Tapi bayarnya nggak penuh. Nah ini ada tahanan pendamping. Ya kalau tahanan mau ngapain? Mau beliin mie, beliin rokok, tuh tahanan yang beliin. Baru tahu saya ada tahanan pendamping. Terus masuk ke situ, kata ditunjukin, jongkok, katanya dia. Yang nyuruh jongkok? Kita tampingnya itu, tahanan pendamping. Jongkok. Kan lorong nih, terus dia dari sana, kita kan suruh jongkok kayak gini jalannya nih, ya kan. Terus kanan kiri tuh benar-benar sel semua kan. Yang di depan itu yang kakap-kakap, yang serem-serem. Oh, penjahat kelas kakap ya. Iya. Juri-juri gini, jung. Wah. Kasus apa kau? Gitu. Iya bahasa orang sana deh kan. Kasus apa lo? Kau tikam kau. Udah diteror tuh. Iya. Kanan kiri udah pada Kasus teriak. kau apa kau? Ngintipin orang mandi gitu kan, misalkan. Serem banget. Terus tapi kalian berempat jawab nggak? Iseng jawab nggak? Temen aku yang di depan jawab. Iseng jawab. Keren. Menjawab apaan? Pengeroyokan bang. Dia bilang gitu. Lanjut lah ya jalan. Nah, nyampe lah itu di tempat piket kedua. Nah, di situ polisinya nih mulai profiling kita lah. Kita berempat nih. Cari tahu latar belakangnya, kasusnya apa, ya kan, kenapa gini. Belum resmi BAP belum ya? Baru masih profiling. Udah ini penahanan. Oh, itu setelah BAP berarti ya? Udah setelah BAP. Oke. Terus? Di profiling, akhirnya nyebar lah itu. Kurang dari 2 hari itu itu blog semua tuh udah nyebar tuh ceritanya. Akhirnya yang tadi, woi kasus apa Pate? Nggak gitu lagi, tahu siapa kalian? Aku ledekin pas aku keluar. Iya. Nggak gitu lagi. Aku gitu.
Enggak gitu. Kan dia tahu kan. Iya. Jadi kalau di kamar aku tuh gimana ya? Bukan elit sih, cuma kayak makanan tuh banyak banget. Rokok juga nggak putus-putus. Itu siapa ngasih? Nggak Titipan. Bisa. Pokoknya ada yang ngasih lah ya, tapi nggak mau dikasih tahu siapa gitu. Keluarga. Ya pasti keluarga di antara kalian berempat kan. Terus kalau nggak polisi misalkan gitu yang masih bintara-bintara gitu suka datang kan, mana cogil. Nah pada suka kayak gitu dia biasanya bertiga berdua. Ada kamu merasa ada privilege cogilnya ya gara masuk penjara itu ya. Ada. Gara-gara cogil kamu dapat privilege tuh di penjara tuh. Makanan banyak. Enggak, kalau makanan dari pihak keluarga. Ada keluarga. Tapi perlakuan pihak kepolisian, wah, ke kamu benar-benar sangat baik. Sangat baik semuanya. Ya. Gara-gara kenal Satria, gara-gara kenal cogil. Ya. Terus ya udah dikasih rokok sama polisi-polisi itu apa segala macam. Nah, aku pertama kali baru masuk ke sel itu dimasukin ke blok H. Itu rame banget. Gabung-gabungan lah. Oh, ya itu kan? Apa aja tuh kasus dalam tuh yang kamu sempat curanmor. Tripang. Dia mafia tripang, dia jual nyolong tripang dari Australia. Oke. Ya kan dijual ke Papua Nugini apa kemana gitu. Diolah lagi sama dia. Banyak lah kasus-kasus kayak gitu. Kenapa Bronx tuh nggak ada. Nggak ada. Cerita aku udah bangun tidur ayam kan, bangun tidur. Ada pimpinannya tuh pas apel. Saya di sini kolong katanya gitu. Tanya siapa kolong? Ya. Nah, aku Om. Sini. Dikeluarin kan, dibuka tuh gemboknya. Ngobrol tuh berdua di depan. Oh gini. Terus akhir dari itu dia bilang ke bawahannya ini, bukan yang biket tapi ke bawahannya ini bilang masukin kamar baru katanya. Jadi kita berempat nih, dia bilang nggak boleh dipecah, dimasukin ke kamar baru. Oh, pas abis tanya siapa anak kolong? Itu besok kalau ditanya. Loka tuh aku ingat masuk. Siapa anak kolong? Ngaku aja bapak saya Pak. Kolong apa? Kolong wewe gitu. Jadi istilahnya ya buat yang baru tahu nih, mungkin buat bocah-bocah kosong mungkin kan belum tahu tuh apa tuh anak kolong. Kasih tahu dong. Bocah kosong. Anak kolong itu apa? Istilah untuk anak yang orang tuanya aparat polisian, TNI gitu kan. Itu kasus bisa. TNI, Polri itu dibilang anak kolong. Gitu kan, anak pejabat militer lah, TNI dan juga polisi. Itu disebut anak kolong. Oke. Dan artinya sekarang sudah baru tobat karena di penjara. Enggak. Penjara nggak bikin aku kapok, Om. Nah, apa yang membuat Satria akhirnya tobat? Sadar diri. Pertama, sudah mulai bertambah usia kali ya? Iya. Kesadarannya meningkat. Pertama, papa udah nggak ada. Jadi gitu aja. Papa udah nggak ada. Kedua, nggak bisa ada di titik yang sama. Sebenarnya Satria yang kamu cari apa sih dalam hidup ini, Satria? Oh, apa yang aku cari? Kayak kamu tuh kayak lagi mencari sesuatu yang kayaknya belum ketemu deh, Sat. Apa sih yang sedang kamu cari gitu? Kalau orang sudah menemukan sesuatu yang dia cari, dia pasti punya hidup yang lebih tenang, lebih rileks, lebih santai. Nah, kalau kamu masih kayaknya ya, passion aku mungkin belum dapat banget. Apa tuh passionnya? Aku suka musik, aku suka entertainment. Kamu pengen menjadi seorang entertainer? Dulu tuh cita-cita aku waktu SMP tuh aku pengen punya PH. Production house. Oke, kenapa nggak diwujudkan mimpi kamu itu? Fokus aku nggak kesana sekarang. Oh, sekarang kemana? Iya, karena kan lagi fokus ini kan sama kakak-kakak kan udah sidang itu kan ahli waris kan, warisan papa. Lah, lagi fokus bagi-bagi warisan berarti sekarang? Bukan bagi-bagi, apa? Lebih ke nata. Nata? Iya. Jadi ya memang warisan memang harus dibagi, kan hukumnya memang harus dibagi. Iya. Jadi sesuai. Kakak kamu ada laki-laki semua ya? Cewek satu. Ya, ada. Kamu dapat 2 bagian. Adik kamu yang cewek 1 bagian. Itu kan hukum Islam, bukan hukum negara. Oh iya. Kalau hukum negara lagi rata. Iya. Oh gitu. Iya. Oh, jadi berarti kalau misalkan warisan dibagi rata, dari warisan yang ada kamu dapat berapa nilainya? Gede, lumayan. Gede. Kayak anak-anak aku. Bisa dong bikin PH tuh kamu tuh. Bisa. Insya Allah bisa. Gede banget. Boleh nggak digitnya? 12 digit tuh berarti. Iya, 12 digit berarti miliaran. Ya benar. Triliun dong 12 digit ya. Kalau miliar kan 9 digit. Nggak tahu pastinya sih, aku kan belum sidang ya. Yang dengar puluhan miliar. Atau belasan. Untuk masing-masing anak.
sama aset tetap tapi sama properti mungkin. Yang dibagi. Ya. Berarti kan ada aset mesti dijual kan, kemudian dibagi. Asetnya itu misalnya dapat properti 8. Ada 8 properti. Misalnya propertinya 8, properti anaknya 8. 4, jadi pecah aja. Properti dibagi. Yang ini buat Satria, yang ini buat kakak Satria, yang ini buat adik Satria. Aku nggak mau aku jual om, kalau properti. Buat sebuah investasi ya. Iya, kan inflasi tiap tahun ya kan properti juga nilainya naik. Satria kayaknya ngerti masalah ekonomi deh. Pernah main saham juga. Kok ngerti inflasi? Aku suka baca om. Suka baca. Suka baca. Oke, berarti Satria sekarang sudah mulai menata diri nih. Bisa jadi. Menata Belum diri. sepenuhnya juga om. Masih ada main-mainnya ada. Masih mau jadi bad boys, masih lagi pengen jadi bad boys. Enggak kalau itu. Udah enggak. Jadi image Cogil udah hilang, bad boy sudah mulai dilupakan. Cogil nggak hilang, Cogil tuh ikonik gitu. Ikonik. Jadi Satria maunya apa nih? Cogil apa cobat nih sekarang? Jadi cowoknya kate saya lah. Baru mau gue tanyain nih. Dia keluar sendiri. Pusing kan Cogil apa coba Cotes lah ya. Iya, cowoknya kates. Cowoknya kates dah. Wah. Tes. Gimana? Gede Sudah aku ya? berapa lama sama Kates? Enggak om, enggak ada hubungan personal kok. Serius ah? Enggak ada hubungan personal. Soalnya kan berita-berita yang beredar kamu katanya dekat sama Kates. Enggak, mungkin dekat secara emosional ya. Pribadi, kalau yang emosional kan berarti masuk pribadi dong. Aku pokoknya setelah terakhir ketemu dia itu udah nggak ada pertemuan lagi. Bahkan nggak ada komunikasi. Menurut kamu Kates gimana suaranya? Cukup menghibur. Jomblangin aku dong sama Kates. Aku aja nggak kenal gimana oranginnya. Tapi aku bener loh, aku bisa jemblangin seorang loh. Dulu pernah ada artis namanya Tias Mirasih sama vokalis Cangcuters. Tahu. Itu Tria dulu. Cuman gini doang. Tias dapat salam dari Tria. Tria dapat salam dari Tias. Padahal nggak nyalamin, jadian mereka. Aku kasih nomor teleponnya masing-masing, kita ngobrol. Kamu salamin aku salam enggak. Oh, si Budu kurang aja tuh jadian dari mereka. Cita-cita Satria kan tadi bilang Satria pengen punya PH. Satria pernah kepikiran pengen jadi artis yang dikenal orang? Pernah. Berarti Satria sadar nggak kalau Satria tuh dengan kontroversinya memang suka dengan hal-hal yang berbau perhatian orang lain ke Satria. Tension. Yeah. Suka sekarang leader karaoke. Ya kan ngelit karaoke kan? Dalam perhatian. Tidak bermasalah dengan konflik. Ya kan senang fine aja dengan berkonflik. Konflik, ya kan? Selama masih bisa dijangkau lah masalahnya. Selama masih bisa diatasi ya. Iya. Terus Satria juga sangat belak-belakan, nggak peduli dengan kedepannya gitu kan. Ya, Nah, lumayan. Satria khawatir gak sih sama kehidupan Satria ke depan? Ini misalkan udah let it flow aja, jalan aja lah gitu, atau Aku hidup buat hari ini sama buat besok. buat hari ini Sama besok. sama besok. Iya, aku nggak mau mikirin apa yang bakal terjadi lusa Besok. nanti. Buat hari ini aja. Ya, aku hidup buat hari ini, jadi aku bisa ngelakuin semuanya itu ya maksimal. Oke. Besoknya terserah. Ntar. Besoknya sebelum tidur kan aku pasti mikir nih. Mau ngapain besok gitu? Iya, besok ada kegiatan apa yang bisa aku lakuin. Ya kan? Kalau yang sudah dilakuin, Kenapa? ya kalau hal-hal yang sudah pernah Satria lakuin, misalkan Satria, gue kayaknya pernah punya salah sama seorang nih, gue nyesel dia melakukan ini gitu. Itu dibiarkan begitu saja atau diapain? Lupain aja sih. Diapain gitu aja. Iya. Kayak contoh nih pemukulan kemarin ini, aku minta maaf sih ya. Udah. Nggak dari lubuk hati aku yang paling dalam. Kalau boleh jujur, nggak dari lubuk hati aku yang paling dalam. Tapi aku waktu di wawancara tuh sama wartawan aku bilang saya minta maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam. Padahal enggak. Padahal enggak. Ya aku nggak ngerasa Iya sih. Ya. gitu salah banget gitu. Iya bener ya. Biasa aja. Kayak udah. Iya. Walaupun tetap salah ya. Mm-mm. Salah. Cuma kayak nggak mau bikin orang-orang kayak berlebihan banget gitu kan. Nah berarti harusnya, nah itu tadi udah bilang nih, kita jadi belum nggak tahu nih mana yang dari rumah di dalam, mana yang dari mulut nih. Kalau sama wartawan bilang itu
Dari lubuk hati yang paling dalam. Sekarang enggak. Enggak. Karena waktu itu kayak apa ya? Nah, Satria emang nggak pengen dipercaya sama orang saat Apa? Satria nggak pengen dipercaya sama orang. Dipercaya sama orang. Iya, kalau Satria ngomong hari ini A ngomong besok B kan itu kan Oh enggak. inkonsistensi. Satria nggak bisa dipercaya orangnya. Itu karena aku diharuskan aja, Om. Keadaan bikin aku tuh harus kayak gitu. Aku Kayak harus gitu? bener-bener pasang muka rasa bersalah dan lain-lain. Siapa juru? Ya bukan spesial, itu pasti apa ya? Oh jadi itu ada empati lah dari keluarganya korban untuk cabut laporan. Itu kan masih panas-panas ya, Om. Kalau aku yang angkat dagu gini kan Iya. tambah kesel mereka ngeliat aku kan. Jadi aku gitu aja. Ya gini. Maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam terkait peristiwa terjadi pada malam tahun baru kemarin. Aku bilang kayak gitu kan. Sebenarnya nggak dari lubuk hati yang paling dalam. Iya. Kita maaf. Ya, udahlah. Berarti sudah benar-benar melupakan ya. Ya, terus tadi terkait konten yang Om bahas itu, yang slide yang ada uangnya, itu dari pihak sana kemarin sebelum aku nyampe Jakarta, kan udah FYP itu udah berapa juta yang nonton, 6 jutaan kayaknya yang nonton udah kemarin itu. Nah terus 6 jutaan. iya, Terus penjelasan Satria sendiri bahwa itu enggak, jadi gini Om caranya dia. Bapak DPR ini, ya bapak dari korban ini, dia itu ngajak anak-anak nih kayak sini ngumpul gitu loh. oh ya? Kayak ketemu di luar kita gitu ya kan. Tapi aku udah tahu nih arahnya pasti ke konten. Oh. Jadi aku bilang aku nggak mau terlibat, nggak mau ikutan lah gitu. Jadi yang kesana itu cuma kakakku sama saudaranya Divo. Divo pun nggak ikut. Divo nggak ikut. Oke. Sampai sana ternyata benar bahasa itu. Ya dia khawatir lah nanti diusut-usut dia siapa, dia gimana kan. Sama mungkin media atau sama lawannya dia di partai atau sama siapa. Oh, ya politiknya kan. lah ya. Orang yang nggak suka sama dia kan dicari kesalahan ya kan. Oh ini orang nih ada grafik ini ya kan, siapa tahu kan. Itu kekhawatiran dia. Yang aku dapat informasi kayak gitu. Oke. Aku bilang ya di situ kan aku nggak bilang itu uang buat bayar dia, kasar gitu ya. Aku kan cuma ngepost aja, aku nggak bikin pernyataan apapun, bahkan caption aja aku nggak pakai. Ya, tapi Jadi yang tahu-tahu aja sebenarnya. Cuma orang-orang terdekat aku yang tahu uang di transaksi teller itu untuk apa? untuk apa. Untuk apa? Nah, Untuk itulah, apa bener. lagi? Jadi takut aku menjawabnya. iya. Sebenarnya sih Jadi, nggak perlu kamu jawab. Orang sudah tahu arahnya kemana. Iya, Ya kan? iya. Kamu post pun orang juga pada saat kamu post sebelum kamu kasih penjelasan ini pun juga orang tahu arahnya kemana Iya. kok. Paham lah ya. Paham lah kita lah ya. Jadi ditambah lagi dengan penjelasan kamu ini ya semakin yakin bahwa arahnya kemana gitu. Nah, saya mau tanya kemana sih arahnya itu? Bendera putih. Arahnya pada sih uang gitu sih. Tapi uang itu masih ada. Yang mana? Uangnya kemana? Habis. Ada pengeluaran. Om. Oh, kan Kita kan hidup di pengeluaran. penjara, harus Iya, beli iya. rokok. Ya, artinya uang itu habis buat pengeluaran lah ya. Iya, harus buat Oke. GoFood. Baik. Jadi karena uangnya sudah habis, durasi juga habis. Karena time is money. Uang habis, waktu habis. Satria, terima kasih ya. Tapi sebelum kita pamit Satria, nih ada pertanyaan terakhir dari Beduk nih buat Satria. Setiap kejadian-kejadian yang membuat kehidupan Satria itu menjadi terekspos, mau itu kejadian positif, negatif, tapi kebanyakan sih kejadian negatif semua sih nih. Kebanyakan nih ya, Yap. yang terekspos. Nah, Satria ini menyesali atau mungkin Satria biasa aja karena kebetulan bisa memanfaatkan kejadian ini dengan menambah naik popularitasnya Satria. Itu bagian dari strategi aku. Om. Memang sengaja berarti ya. Iya. Jadi Sama modalnya orang-orang tuh berasumsi, contohnya waktu itu aku bilang aku total cewek segini apa segala macam. Orang-orang tuh berpikir itu diri aku yang sekarang pada saat itu. Itu tuh udah apa yang aku lewati. Itu udah bagian Tapi itu dari benar. masa lalu. Iya, tapi aku cuma ceritain lagi aja soal yang terjadi di masa lalu. Oke. Orang-orang berasumsi itu terjadi itu di momen yang sama. Oke. Terus Gitu. Jadi ya balik lagi ya, aku adalah
soft skill sosial media spesialis aku masih bagus. Untuk ngerancang konten, cara apa? Oh, jadi memang Aku orang belakang layar Om sebenarnya Om. apa yang kita saksikan selama ini, apa yang dilakukan oleh Satria adalah merupakan strategi Bagian dari marketing strategi. untuk mempromosikan diri sendiri. Ya. Melalui Nanti ada tahap yang namanya itu proses rebranding itu. rebranding. Ya benar kayak Vicky Prasetyo ya. Dia hadir dengan banyak kontroversi, kemudian di rebranding menjadi pelawak yang lucu dan kocak. Karin, Iya. Kayak kemarin aku press con. Hmm. Kompol itu ngomong gini depan wartawan, aku senyumin aja kan. Orang-orang pada Kalau kamu tahu yang aku tahu hasil akhirnya semuanya. bakal kayak gimana. Nggak bakal lama aku di penjara. Aku 13 hari aja di dalam. Dan ternyata emang betul. Apa? Di penjara cuma berapa hari malahan? Aku 13 hari aja di dalam. Seharusnya kalau sesuai prosedur itu kan 20 hari. Iya. Aku 13 hari aja. Dan kalau itu udah naik ke P21 ke jaksa udah nggak ada cabut-cabut laporan, udah harus dijalanin mau nggak mau. Iya benar. Jadi itu mencegah P21 ya. Iya gitu loh. Nah apa namanya? Aku tuh di dalam tuh mikir kayak, aduh lanjut nih, karena kita nggak dapet info kan. Aduh lanjut. Pas aku keluar aku mikir ya 2 minggu doang gitu loh. Kok Tadi iya? aku pengennya 2 tahun. Wow. Iya biar tahu rasanya kerasnya. Iya di penjara ya. hidup. Ya, ini mau kita doakan atau mau gimana? Ngomong salah nih teman-teman. Iya, kita kan ada keinginan teman ya kan, apa keinginan teman kan. Kalau teman yang baik kan berusaha untuk Bosen banget Om di dalam Om, sumpah bosen Makanya banget. saat yang namanya keinginan teman yang baik kan berusaha untuk mewujudkan keinginan teman. Enggak. Wah, paling 2 tahun tahu bercanda ya satu ya. Tahu lah kita mana yang Itu karakter aku aja Om, yang main-mainan nih. Iya. Beneran, Om. Ngerti. Oke, Satria. Thank you ya. Makasih, Sat. Di ke depan rencana ada mau kontroversi apa lagi nih? Wah. Nikahin ini. Biar saya siapin pertanyaan dari sekarang. Aku kayak gitu sih improve sih selalu. Improve ya, lihat Ada terus situasi yang ya. datang, ada terus yang Berarti bisa dibilang ini adalah bagian dari kontroversi yang memang sudah Satria persiapkan nih, pengeroyokan kali ini. Oh enggak. Tapi dulu aku sempat punya pemikiran yang dimana teman-teman aku ini tahu semua. Gue Aku pengen nyobain dia rasanya jadi Mario Dandi. Nah, itu akhirnya kejadian itu. Ngeroyokin. Iya. Tapi Mario Dandi versi parahnya. Karena aku kan nggak mau niat aku bukan matiin orang Om. Dia kan udah niatnya udah mau matiin orang itu dia. Aku niatnya kan nggak kesana arahnya. Iya. Janganlah. Iya. Nggak bagus loh itu. Kalau kontroversi yang kira-kira seru-seru aja. Jangan ada korban fisik, korban nyawa, ya korban perasaan aja lah. Misalkan kontroversi sama Cates nih. Ternyata Cates gara-gara berhubungan dengan Satria, Cates akhirnya Jadi putus gila. hubungan keluarga. Jangan jadi cegil lah. Dia kan Itu kalau cowok gila, cewek gila, ada kayak gila semua tuh keluarga. Mau rumah tangga di mana? Nggak ada komplek orang gila semua. Kecuali ya memang di pengobatan, rehabilitasi gitu. Satria makasih ya. Sekarang saran buat Catis dong coba. Buat Catis. Cates, aku sempet baca tahu komen-komen di TikTok kamu yang hi kids, semua pada nyuruh nikah sama aku kan. Terus lagi dong. Aku juga Nggak kamu nikah sama aku gitu dong. Aku juga ada satu konten loh, Ah. yang dimana konten aku ini komennya full nama kamu, Iya. Cates dan Satria. Jadi kalau kamu mau luangin waktu buat kita kenal secara personal lebih dalam, Now each other. ya boleh lah nanti DM aku di TikTok. Saat aku udah nonton podcastnya, gitu. Jadi kita jalan-jalan ke PIM. Oke, thank you Satria. Thank you udah datang. Terima kasih udah memberikan informasinya dan semoga Satria Cates resmi menjadi pasangan yang fenomenal di tahun 2024 ya. Ada pasangan Prabowo Gibran, ada Anies Emen, ada Ganjar Mahfud dan selanjutnya ada Satria Cates. Iya, 14 Februari coblos Satria Cates.